5 oknum Polda Jateng diduga terlibat KKN penerimaan Bintara Polri segera jalani sidang kode etik. Kepolisian daerah Jawa Tengah akan menggelar sidang etik terhadap 5 oknum anggotanya yang diduga menjadi aktor KKN dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri gelombang pada tahun 2022. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan kelima oknum anggota polisi tersebut telah menjalani pemeriksaan intensif dari penyidik Bid Propam dan berkas pemeriksaannya secara lengkap. Adapun kelima orang terdiri dari 2 kompol, 1 AKP, dan 3 bintara. Kata Kabid Humas pada Kamis 2 Maret 2023, mereka atas inisiatif pribadi diduga kuat melakukan percalonan atau aksi KKN dalam tes masuk Bintara Polri tahun 2022. Sambungnya lagi, aksi mereka kepergok oleh operasi tangkap tangan atau OTT yang dilaksanakan Divisi Propam Mabes Polri dan langsung diperiksa secara intensif. Kemudian penyidikan atas keterlibatan mereka dilimpahkan ke Bid Propam Polda Jateng dan saat ini proses berkas perkaranya sudah tuntas. Jelasnya lagi, terkait desakan LSM agar penanganan kasus ini dikawal secara ketat, Kabid Humas mengatakan pihaknya sangat mendukung dan siap menyampaikan hasilnya secara terbuka. Silakan dikawal dan dipantau. Yang jelas, kelima oknum anggota tersebut sudah menjalani pemeriksaan dan akan segera disidangkan secara kode etik dalam waktu dekat. Adapun hasilnya nanti akan disampaikan kepada rekan-rekan media, ujarnya. Diwartakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo meminta maaf lantaran masih banyak oknum anggotanya yang kerap melakukan pelanggaran kode etik, disiplin hingga pidana di sejumlah daerah di Indonesia. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo saat kegiatan rilis akhir tahun 2021 di Mabes Polri. Kami sekali lagi mohon maaf atas kinerja ataupun perilaku dari anggota-anggota kami yang mungkin belum sesuai dengan harapan masyarakat, kata Sigit. Sigit berjanji pihaknya akan terus berbenah dengan mendengarkan kritik hingga menindak tegas bagi anggota yang masih melakukan penyimpangan dalam bertugas. Kami akan terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan mendengarkan kritik, memperbaiki dan menindak tegas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Selain itu, mendengarkan masukan dari rekan tim survei dan rekan-rekan yang lain. Jelas Sigit lagi. Ia kemudian menjelaskan sejatinya adanya penurunan pelanggaran disiplin yang dilakukan anggotanya sebesar 20%. Sebaliknya, pelanggaran kode etik juga menurun sebesar 37%. Namun Sigit mengakui bahwa penurunan itu juga seiring dengan meningkatnya kasus-kasus penyimpangan anggotanya yang viral di media sosial. Namun faktanya akhir-akhir ini kita juga dihadapkan dengan banyaknya berita viral yang muncul akibat penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Tentunya ini juga membawa suasana yang merusak konsentrasi seluruh anggota yang sudah baik selama ini. Tentunya kalau tidak bisa kita selesaikan maka akan merusak marwah dan citra Polri, jelas Sigit. Lebih lanjut, Sigit menyatakan pihaknya juga berkomitmen untuk tak melindungi anggotanya yang bermasalah, khususnya kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan asusila, narkoba, hingga kejahatan yang telah menimbulkan korban jiwa. Maka rekomendasinya saya pastikan untuk dipecat atau di PTDH, ucap Sigit. Hingga saat ini, kata Sigit, pihaknya telah membuka aplikasi-aplikasi pengaduan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Hal ini merupakan langkah Polri untuk melayani pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi.